Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Para pemirsa di mana saja Anda berada dan para santriwan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita setiap malam Ahad, setiap hari Sabtu malam Ahad. Mudah-mudahan dari kajian ke kajian yang kita laksanakan dapat menambah ilmu kita, dapat menambah iman kita, dan tentunya dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan untuk Rasul tercinta, Nabi idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitu pula buat keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat tiba. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan memulai membahas salah satu kitab yang baru, karena dulu pernah kita bahas kitab Ta'lim Muta'allim ya. Tapi kitab itu dibahas oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Shodikin hafizahullah ta'ala setiap hari Jumat pagi. Begitu kan? Kemarin dibahas masalah kitab itu ya. Berarti setiap hari Jumat pagi beliau akan membahas kitab Ta'lim Muta'allim. Nah, pada malam hari ini kita akan mulai membahas insyaallah satu semester satu kitab yang judulnya bisa antum lihat di sini ya. Judulnya Hilyatu Thalibil Ilmi. Apa artinya hilyah? Hilyah apa hilyah? Yang bisa menjawab dapat hadiah lagi nanti ya. Siapa yang tahu apa artinya hilyah? Hilyatun. Baik, kalau ada di antara antum yang paham silakan menjawab, tapi kalau tidak ada kita lanjut. Hilyah itu artinya perhiasan ya, perhiasan thalibil ilmi, bagi para penuntut ilmu ya. Jadi ini syarahnya, syarah daripada kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, penjelasan daripada kitab Hilyatu Thalibil Ilmi.
Kitab Hilyatul Thalibul Ilmi ini ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Dr. Bakar Abu Zaid hafidhahu rahimahullahu taala. Doktor siapa? Dr. Bakar Abu Zaid. Itu yang menulis kitab Hilyatul Thalibul Ilmi. Nah, kitab yang kita bahas ini sarahnya. Sarah daripada kitab Hilyatul Thalibul Ilmi. Yang mensyarah, tahu syarah ya? Yang menjelaskan isi kitab itu adalah yaitu syarahnya yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 1421 Hijriah. Beliau siapa tadi yang mensyarahnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapa penulis kitab Hilyatul Thalibul Ilmi? Dr. Bakar Abu Zaid. Yang mensyarah yang kita bahas ini siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, rahimahullahu taala. Nah, itu. Jadi anak-anak sekalian, ini yang akan kita bahas. Namun sebelum itu kita mukadimahin dulu karena insya Allah setiap hari Sabtu malam Ahad kita akan kupas tuntas buku ini nantinya. Ya, mudah-mudahan dengan kita membahas buku ini ya kita lebih tawadhu lagi, lebih takut lagi kepada Allah. Semakin kita punya ilmu, semakin kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Talabul ilmi, apa artinya talaba yatlubu? Menuntut. Al-ilmi, al-ilm, talabul ilmi, ilmu apa? Menuntut ilmu. Fariidatun ala kulli muslimin. Itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tidak ada kata tidak. Yang namanya wajib, ya, siapa yang mengerjakan dapat pahala, siapa yang meninggalkan dapat dosa. Siapa yang belajar dapat pahala, siapa yang tidak belajar dapat dosa. Itu aja. Dapat belajar dapat pahala, nanti hadiahnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak belajar dapat dosa, hadiahnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih kan? Kalau mau masuk neraka silakan tidak belajar. Tapi kalau mau masuk surga silakan belajar. Iya kan? Karena belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kita mukadimahi dulu ya, untuk memudahkan kita di dalam memahami kitab ini nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Saya bacakan hadisnya, antum ikutin. Man yuridillahu bihi khairan. Ulan. Man yuridillahu bihi khaira. Yufaqihu fiddin. Ulang. Man yuridillahu bihi khairan. Yufaqihu fiddin. Junior, apa artinya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya Allah akan memudahkannya. Arnanda, man yuridillahu bihi khairan. Ya, terus yufaqihu. Bagus, pintar, masya Allah, tabarakallah. Nah, 100 ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man itu artinya barang siapa yuridillahu, Allah menghendaki baginya khairan, kebaikan. Siapa yang ingin ya diberikan kebaikan oleh Allah, angkat tangan. Semuanya pasti. Semua kita pasti ingin mendapatkan kebaikan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu maknanya luas.
Baik kebaikan dunia maupun kebaikan di hari akhirat. Kebaikan dunia, hidupnya bahagia, hidupnya tenang, ya. Ya, dimudahkan baginya dalam segala urusan. Siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, ya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka Allah akan memudahkan, Allah akan memahamkan baginya ilmu agama. Jadi gampang sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Caranya satu-satunya cara adalah kita harus paham ilmu agama. Berarti pemahaman kebalikan, mafhum mukhalafahnya adalah siapa yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, siapa yang tidak diingini orang itu tidak baik, Allah tidak ingin orang itu baik, ya ngapain Allah pahamkan dia agama? Gitu kan? Berarti orang yang tidak Allah pahamkan terhadap dia agama Islam ini, maka orang tersebut berarti tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak-anak yang sudah berada di pondok ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, Allah menghendaki kebaikan buat anak-anak sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti kita dikehendaki baik oleh Allah. Ya, tandanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita berada di pondok ini dalam rangka kita thalabul ilmi. Ya, dalam rangka kita apa? Thalabul ilmi. Fa innal ilma wal ilma wal fiqha fid din. Ya, min hilali akhdid din, ya, min nabiyyati safinin al-Qur'an wa sunnah. Jadi kalau kita ya punya ilmu, kalau kita punya pemahaman yang baik terhadap ad-din, maka kita akan gampang dan mudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu yang menjadi muqaddimah kita di dalam kitab Hilyatul Thalabil Ilmi ini, ya. Dan ketahuilah anak-anak sekalian, di dalam kitab Hilyatul Thalabil Ilmi ini membahas di fasal pertamanya adalah, saya sampaikan langsung aja, Al-Faslul Awal Adabut Talibi fi nafsihi. Adabut talibi fi nafsihi. Adab-adab para penuntut ilmu bagi dirinya. Satu ya, Al-Faslul Awal. Al-Faslul Awal itu berkaitan dengan adab bagi seorang santri terhadap dirinya. Ini yang perlu antum tahu nih. Ustadz, kenapa sih Ustadz harus kita mempelajari adab dulu? Ya. Ya. Karena begini anak-anak sekalian, terlalu banyak menggeleguti ilmu sampai kita lupa mempelajari adab. Lihat saja apa yang terjadi di sebagian umat hari ini, ya. Ada sebagian umat hari ini ilmunya banyak sekali, tapi sama orang tua tidak taat. Ya, sama orang tua tidak sopan, sama teman tidak sopan, sama guru tidak sopan, tidak punya adab. Sama orang tua ditinggikan suaranya. Tidak boleh kita meninggikan suara dari suara orang tua kita. Ya, jangankan kita meninggikan suara, kita mengatakan saja sama orang tua tidak boleh. Kenapa kok dia sampai begitu? Padahal sekolahnya tinggi, misalkan udah S1, S2, S3, S-teler, S-lilin, ya, udah tinggi sekolahnya misal ini, ya, ada sebagian orang yang seperti itu, udah tinggi sekolahnya, tapi ya durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, tidak taat sama kedua orang tuanya, tidak punya adab terhadap kedua orang tuanya. Kenapa begitu? Karena dia hanya memperhatikan ilmu tapi tidak mempelajari adab. Bahaya itu. Ya, bahaya. Maka ya, kita tidak ingin seperti itu anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sehingga kita yang harus kita dahulukan itu adab dulu baru ilmu. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Adab dulu baru ilmu.
Ya. Coba contoh lain ya. Coba antum lihat saja kelakuan sebagian daripada orang-orang yang ya beda pemahamannya. Ya, ada orang yang beda pemahaman begini ya. Oh, ada orang yang beda pemahamannya. Contoh ya, satu kunut, satu tidak kunut. Ya, yang satu kunut, satu tidak kunut. Saking dia tidak punya adab, yang misalkan yang tidak kunut ini gitu ya, yang tidak kunut, karena dia tidak punya adab, ya berjalan sama orang yang kunut tidak mau salaman, ya bertemu dengan orang yang kunut tidak mau salaman. Ini kan bahaya kan? Ya. Padahal seorang muslim tidak boleh ya seperti itu. Seorang muslim dengan muslim yang lain harus saling sayang, walaupun beda pemahaman gitu ya. Kita di sini kan setiap subuh ndak kunut, tapi kita tidak pernah menyalahkan orang yang kunut, gitu kan? Ya, karena kita punya adab. Ya, kita salaman sama mereka, ya. Kita hormati pendapat mereka, itu harusnya. Ya, seperti itu yang harusnya kita tegakkan. Ya, beda pemahaman dalam urusan ijtihadiyah. Beda pemahaman dalam kaitannya dengan ijtihadiyah. Contoh lagi yang lain. Ada orang yang habis sholat doa berjamaah, zikir berjamaah, ya. Apakah kita katakan mereka itu kafir? Enggak. Mereka juga punya pendapat. Orang-orang itu juga punya alasan, punya hujjah, ya. Itu masalah ijtihadiyah, masalah furu'iyah yang tidak boleh kita saling bermusuhan karena itu. Ya, itu makanya saya bilang tadi anak-anak sekalian, ada sebagian orang yang bermusuhan gara-gara hal-hal yang seperti itu. Ada kan? Ada orang-orang yang bermusuhan gara-gara beda pendapat masalah ijtihadiyah, masalah furu'iyah, masalah cabang dalam urusan agama ini. Nah, kalau kita yang mempelajari adab, kita akan saling menghormati. Ya, kita tidak akan saling bermusuhan karena kita punya adab. Adab seorang muslim dengan muslim yang lain. Faham? Nah, gitu. Padahal anak-anak sekalian dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sudah mengingatkan untuk tidak meninggalkan mempelajari masalah adab. Ya, tidak meninggalkan mempelajari masalah ya ilmu, tidak meninggalkan masalah akhlak. Ya, mungkin barangkali kita lupa ya. Ada, barangkali kita lupa. Barangkali juga kita terlalu ingin cepat-cepat bisa kuasai ilmu. Akhirnya ilmu dihafal terus. Hadis dihafal semua. Al-Quran dihafal semua. Alhamdulillah, bagus. Tapi jangan lupa bro, adab. Ya, ketemu ustadz, bagaimana adabnya? Ya, iya kan, salam sama ustadznya gitu kan. Jangan ya sama ustadznya ndak senyum, apa sama ustadznya ndak salaman sama ustadznya, naudzubillah min dzalik, ndak ada adab namanya kan. Kalau ustadznya lagi ngomong, adabnya kita bagaimana? Kita dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz. Kalau ustadznya ngomong antum ribut segala macam, ini ndak punya adab. Lagi dalam majelis ilmu seperti ini, misalnya, lagi dalam mengikuti kajian seperti ini, kalau orang yang tidak punya adab udah ribut nih dari tadi. Tapi alhamdulillah anak-anak santri di sini luar biasa, masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Ya. Nah itu yang Ustadz kehendaki, Ustadz yang inginkan. Tidak ada yang saling cubit satu sama lain, tidak ada yang saling lempar satu sama lain, tidak ada yang saling ngomong satu sama lain. Ketika berada dalam majelis ilmu, tolong perhatikan betul apa yang disampaikan oleh Ustadz, karena adab lebih utama daripada ilmu itu. Ini adab, ya kan? Adab. Ya, jadi ini adab harus didahulukan daripada ilmu, ya. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy. Ya, apa kata Imam Malik? Imam Malik itu dijuluki dengan Imam Darul Hijrah. Ya, beliau mengatakan ta'allumil adaba qabla an tata'allamal ilma. Coba dibaca, ta'allumil adaba qabla an tata'allama al ilma. Ulangi sekali lagi,
ta'allumil adaba qabla an tata'allamal ilma. Artinya Gofar, ta'allumil adaba. Apa ta'allum? Hah? Itu fi'il apa itu? Fi'il amar, berarti belajarlah al-ilma. Pelajarilah pelajari al-adaba, pelajari adab qabla an tata'allamal ilma. Ya, antum coba ulang. Di sini. Biar masuk TV loh. Ya. Sini. Ya, maju. What is your name? Oke, apa artinya? Coba diulangi apa yang Ustaz sampaikan tadi. Ta'allumil adaba. Baca dulu. Ta'allumil adaba. Ta'allumil adaba Qabla an tata'allamal ilma. Artinya, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Siapa yang mempunyai ungkapan seperti itu tadi? Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kenapa sampai para ulama itu mendahulukan mempelajari adab daripada ilmu? Ada dijawab oleh seorang ulama namanya Yusuf bin Al-Husain. Beliau mengatakan bahwa bil adabi tafahhamul ilma. Dengan adab, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Kalau tidak belajar adab, sulit paham ilmu itu. Karena ilmu itu, ya, adab itu adalah bentuk daripada implementasi daripada ilmu kita. Ya. Jadi orang yang sudah beradab, oh berarti tandanya dia berilmu ini. Tapi tidak semua orang berilmu beradab. Paham? Tapi semua orang yang punya adab yang bagus berarti dia punya ilmu itu. Ya, ini perlu diperhatikan anak-anak. Makanya di pondok kita ini, ya, ilmu itu penting. Tetapi yang paling penting adalah adab. Itu yang kita tekankan. Yang paling kami fokus untuk memperhatikan anak-anak di pondok ini adalah bagaimana anak-anak di sini ya memiliki adab dan akhlak yang mulia. Ya, adab dan akhlak yang mulia. Jadi jangan mempelajari adab, kata Syekhul Islam Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab maka ilmu itu akan sia-sia belaka. Akan sia-sia. Oleh karenanya para ulama sangat perhatian sekali mempelajarinya. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala menyebutkan ta'allamnal adab 30 aman wa ta'allamnal ilma 20. Ta'allamnal adab 30 aman. Apa artinya ta'allamna? Kita mempelajari atau kami mempelajari al-adab. Adab 30 tahun. 30 aman. Coba bayangkan 30 tahun belajar adab. Wa ta'allamnal ilma 20. Dan kami mempelajari ilmu itu 20 tahun doang. Mana yang lebih banyak? Belajar adab 30 tahun. Belajar ilmu 20 tahun. Berarti adab lebih penting daripada ilmu. Bagaimana caranya belajar adab, Ustaz? Kok harusnya kan ilmu dulu ya daripada belajar. Adab itu begini anak-anak sekalian. Kalian datang ke pondok ini ya. Pondok melihat Ustaz, misalkan taruh contoh Ustaz Sodikin. Masya Allah, tabarakallah, beliau cepat ke masjid. Ya kan? Beliau cepat ke masjid. Ya, tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Adab. Ya, berarti antum ikutin adabnya beliau itu. Adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid,
sholat tahiyatul masjid. Bukan masuk masjid langsung duduk segala macam, bukan. Ya, masuk masjid di awal kamu masuk masjid, kalau masih ada waktu untuk sholat tahiyatul masjid. Adab antum terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan bisa antum lihat kan ustadznya. Jadi belajar adab itu lebih diutamakan daripada belajar ilmu. Maksudnya antum pelajari adab sama ustadz di pondok. Ya, oh ustadz, masya Allah. Kalau ustadz ngomongnya menyenangkan, gitu kan? Omongannya ya tidak menyakitkan. Omongannya ya bahasanya santun, sopan, luar biasa, gitu kan? Jadi diikutin caranya ustadz itu. Kalau makan pakai tangan kanan, kalau makan sambil duduk, kalau minum sambil duduk. Itu adab. Ya mungkin masya Allah sebelum masuk pesantren banyak di antara santri yang mungkin ya sering makan pakai tangan kiri misal, atau sering makan sambil berdiri, bahkan berlari, naudzubillah min dzalik. Ya. Tidak membaca basmalah waktu sebelum makan misalkan. Kenapa begitu? Karena ya sebelum masuk pondok mungkin ya hidup di lingkungan masyarakat segala macam yang macam-macam ya tabiatnya, macam-macam adabnya, berbagai macam begitu. Sehingga diikutin oleh antum caranya, ya teman-teman di sana makan pakai tangan kiri, akhirnya antum ikutan juga, ya temannya di sana makan tanpa membaca basmalah terlebih dahulu, akhirnya antum ikut juga. Begitu masuk pesantren itu kita rubah semua, mengikuti adab Islami gitu kan, akhlak Islami, mengikuti itu semuanya. Makan harus pakai tangan kanan, minum harus tangan kanan. Kemudian sambil duduk, ya. Sebelum makan harus membaca basmalah dan seterusnya. Itu baru makan doang, belum tidur, adab tidur, belum adab yang lain-lain itu. Masya Allah. Anak-anak sekalian, yang membuat orang itu banyak masuk surga itu adalah akhlakul karimah, ya. Bukan ilmu antum tinggi, enggak. Ya. Bukan karena ilmu antum tinggi, enggak. Makanya kan orang yang cerdas itu kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila ima ba'dal maut. Al-kaisu itu orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar menghafal kosakata, pintar menghafal ini dihafal semua sama dia, tapi adabnya tidak baik, akhlaknya tidak bagus, ya. Alangkah bagusnya lagi santri itu hafal luar biasa, paham agama, paham tauhid, paham fikih, paham hadis luar biasa, paham bahasa Arab misalkan, dan akhlaknya bagus. Ini manusia langka, ya, manusia langka. Tapi kalau ada itu luar biasa, santri the best itu, ya, santri the best, subhanallah. Jadi anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya ya Ibnu Mubarak mengatakan tadi, ta'allamnal adaba 30 aman wa ta'allamnal ilma 20 aman. Kemudian Ibnu Sirin juga pernah berkata, kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Mereka para ulama dulu mempelajari adab sebagaimana mereka menguasai ilmu. Nah, makanya di fasal pertama di dalam kitab ini, Hilyatu Talibul Ilmi ini, fasal pertamanya itu adalah adabut talibi fi nafsihi. Adab para penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan oleh anak-anak di dalam kitab ini adalah al-ilmu ibadatun. Coba dibaca, al-ilmu ibadatun. Ulang, al-ilmu ibadatun. Artinya ilmu adalah ibadah. Belajar ilmu itu ibadah. Ya, belajar ilmu itu adalah ibadah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu,
maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ya kan? Siapa yang keluar dari rumah? Antum sudah keluar dari rumah kan? Dari kampungnya, yang dari Bima, dari Flores, dari Sumbawa, dari Dompu, dari Lombok, datang ke pondok, ya, datang ke pondok dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Wa huwa fi sabilillah. Maka dia berada di jalan Allah. Kalau dia mati sedang menuntut ilmu, syahid fi sabilillah. Ya, syahid fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Al ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah ya, ibadah. Ilmu adalah ibadah. Antum tidur di pondok ibadah. Ya, duduk aja di Bruga itu ibadah. Tapi akan bernilai ya haram, apa akan bernilai tidak ibadah lagi kalau duduknya hanya untuk cuci mata misalkan. Ya, iya enggak? Cuci mata duduk di sini, ya siapa tahu saja ada ahwat yang lewat gitu ya. Ya. Enggak boleh anak-anak ya. Duduknya sambil hafal Quran gitu loh, ya. Duduk di sana di Bruga, ya bolehlah ngobrol-ngobrol sama teman, tapi diskusi tentang masalah ad-din, masalah agama, diskusi sama temannya di Bruga sana. Ya kan? Ya, saling tanya satu sama lain. Itu lebih bagus. Kalau kami dulu di masa waktu jadi santri itu, gitu kami saling tanya. Kami bikin soal di buku itu, soal jawab. Nanti kami saling tanya. Gitu cara belajar itu. Bikin soal jawab. Bahkan ya apa namanya? Mufradat, saling tanya sama teman gitu. Ya, apa bahasa Arabnya ini, apa bahasa Arabnya ini. Ya, nanti dia lagi yang tanya kita. Kita tanya dia lagi, nanti giliran dia tanya kita lagi. Itu luar biasa manfaatnya. Nanti akan terasa betul kalau kita sudah ya kelas 3 SMA di pondok ini, akan terasa. Oh, Masya Allah, ini ternyata manfaatnya. Saya sering ya mudzakarah, saya sering diskusi sama teman saya, gitu kan. Sama dengan hafal Al-Quran itu, murajaah hafalan, suruh temannya nyimak. Nggak perlu harus cari ustadz, enggak. Sama teman aja bisa, ya. Nanti temannya memperbaiki, oh ini keliru, ini salah, apa harusnya begini dan seterusnya, gitu kan. Ini Masya Allah, kita lihat memang banyak ya yang waktu yang terbuang-buang. Nggak boleh begitu anak-anak ya. Jangan buang-buang waktu. Rugi antum kalau sudah berada di pondok tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar di pondok ini. Rugi sekali. Ya. Coba berapa tahun sudah misalkan yang kelas 1, 2, 3 SMP udah berapa tahun berada di pondok. Tapi kok bahasa Arab belum terlalu bisa. Kenapa? Padahal udah bertahun-tahun gitu kan. Harusnya 1 tahun aja udah lancar bahasa Arab, betul? Lah kenapa enggak bisa? Karena tadi itu tidak dipakai. Hafal mufrodat iya, tapi enggak pernah dipakai untuk berkomunikasi dengan temannya. Harusnya selalu berkomunikasi ya dengan bahasa Arab. Insya Allah pembahasan fasal pertama di dalam kitab Hilyatul Thalibil Ilmi ini nanti akan kita bahas pada malam Ahad yang akan datang. Insya Allah Ta'ala baru pada masalah al-ilmu ibadatun. Nanti Ustadz akan jelaskan ya apa maksud al-ilmu ibadatun. Ya, ketahuilah bahwa al-ilmu ibadatun la syakka fihi, tidak diragukan lagi bahwa ilmu itu adalah ibadah. Mencari ilmu itu adalah ibadah. Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Baru segini ya. Baru al-ilmu ibadatun baru poin nomor 1. Tapi itu belum saya jelaskan secara detail. Apa maksudnya? Saya akan jelaskan, membacakan penjelasan ini berdasarkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, fikumus soal. Sepertinya udah paham ya. Sepertinya udah paham. Kalau udah paham saya mau tanya. Saya mau tanya ini.
Yang nihai. Ya, apa tadi hadis yang menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apa? Yang keras. Alhamdulillah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Iqbal, apa bunyi hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memahamkan baginya terhadap ilmu agama? Apa, Iqbal? Man yuridillah? Apa? Man yuridillahu bihi, terus yufaqqihu fid din. Ulangi biar dapat ilmu malam ini. Man yuridillahu bihi khairan. Man yuridillahu bihi khairan. Yufaqqihu fid din. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Siapa? Hah? Syahada, maju syahada. Maju syahada. Maju syahada. Man yuridillahu bihi Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tabarakallah, masyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah. Berarti sudah paham ya? Ya, baik, demikian dulu apa yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.